Halo teman-teman, kembali lagi di channel Bagus Mahendra, dan pada video kali ini, kita akan membahas kenapa film The Exorcist dianggap sebagai film horor yang paling mengerikan sepanjang masa, dan apakah film ini benar-benar terkutuk. Terdapat banyak film horor terbaik sepanjang masa. Film-film horor barat produksi Hollywood masih tetap jadi rujukan karena populer dengan alur cerita yang bagus dan menakutkan. Sebut saja Insidious, Conjuring, The Exorcist, Evil Dead, Scream, dan sederet film lain besutan sutradara Hollywood lainnya. Namun di antara yang terbaik, pasti ada yang best of the best horor sepanjang masa. Film apa sih yang menjadi film horor terbaik sepanjang masa? Sudah pernah nonton film The Exorcist? Ternyata film ini merupakan film horor terbaik sepanjang masa. Dalam sebuah riset yang dilakukan baru-baru ini, film karya sutradara William Friedkin itu bahkan menduduki peringkat pertama dari 10 film horor paling seram di Hollywood. Bahkan sampai 43 tahun berlalu, film ini masih menebar ketakutan para penontonnya. Film The Exorcist jelas meraup keuntungan besar mengingat budget produksi filmnya sendiri hanya menelan biaya sebesar Rp156 miliar. Film yang rilis di tahun 1973 ini sukses meraih pendapatan gemilang sebesar Rp5,7 triliun. Sinopsis The Exorcist, 1973. Diadaptasi dari novel milik William Peter Blatty. Film horor yang pertama kali ditayangkan tahun 1973 ini menghadirkan sederet scene mengerikan yang bikin terbayang bahkan waktu filmnya sudah selesai. Filmnya sendiri berkisah tentang seorang gadis cilik yang kerasukan iblis yang konon diinspirasi dari kisah nyata. Cerita dimulai di Washington, di mana Chris, Ellen Burstyn, adalah seorang aktris dan ibu muda yang baru saja bercerai dan tinggal bersama putrinya, Regan, Linda Blair, yang berusia 12 tahun. Suatu ketika Chris McNeil, Ellen Burstyn, mulai menyadari adanya perubahan signifikan pada perilaku putri tunggalnya. Regan yang tadinya ceria dan baik hati tiba-tiba dan menunjukkan gejala gangguan fisik yang tidak biasa. Awalnya Regan diduga mengalami gangguan psikis akibat perceraian orang tuanya. Regan mengeluh tempat tidurnya bergetar. Namun kondisinya justru semakin memburuk. Dia sering mengeluarkan sumpah serapah, mengumpat dengan makian kotor dan kejang-kejang di ranjangnya. Usaha membawa Regan ke dokter tidak membuahkan hasil karena dari berbagai tes yang dilakukan tidak ditemui adanya gangguan pada kondisi fisiknya. Di sisi lain dia mulai melakukan berbagai perbuatan ekstrim yang mengancam dirinya dan orang-orang di sekitarnya. Wajah dan suara Regan berubah, kekuatannya berlipat, seolah ada makhluk lain yang merasukinya. Pihak dokter akhirnya menyerah dan Chris meminta bantuan seorang pendeta muda, Damien Karras, Jason Miller. Dalam kondisi itulah Damien mulai menyadari bahwa ada kekuatan jahat yang bersemayam dalam tubuh Regan. Mulailah saatnya Bapak Karras dan Bapak Merrin berperang mengusir setan dari tubuh Regan. Di tengah pertempuran itu, Bapak Merrin terkena serangan jantung dan akhirnya meninggal. Bapak Karras yang masih hidup, mencekik leher Regan dan meminta kepada setan di dalamnya agar merasuki dirinya saja. Setan itu kemudian memasuki Bapak Karras yang kemudian menerjunkan dirinya sendiri ke jendela di lantai 2, hingga ia terjatuh dan terguling di tangga dan akhirnya meninggal juga. Meskipun Poltergeist tergolong film lama, tetapi termasuk film horor paling menyeramkan karena berhasil menebarkan kengerian pada pecintanya.
Film ini juga dibuat sekuelnya 2 kali pada tahun 1986 dan 1988. Selain itu, pada tahun 2015 lalu juga dibuat remake-nya dengan judul yang sama. Fakta mengerikan dari film The Exorcist. Dari sekian banyak film horor yang bertemakan pembebasan arwah dari tubuh manusia, film The Exorcist bisa dibilang juaranya. Selain mengandung cerita mistik yang membuat penontonnya merasa ketakutan, dalam film ini juga mengandung cerita mengerikan yang terjadi di dunia nyata. Bahkan, banyak orang tak menyangka kejadian itu terjadi saat pembuatan film horor terkenal. Coba saja simak fakta di balik film The Exorcist di bawah ini. 1. Film ini membawa pengaruh yang kuat kepada banyak penonton di bioskop. Pada penayangan perdana film ini pada tanggal 26 Desember tahun 1973, film ini membuat geger karena para penontonnya histeris berteriak-teriak seperti halnya kerasukan setan. Tim paramedis dipanggil untuk mengobati penonton yang jatuh pingsan atau keluar dari bioskop sambil berteriak histeris. Dilaporkan, beberapa orang pingsan, muntah-muntah, dan setidaknya ada satu wanita hamil yang mengalami keguguran. 2. Poltergeist memang bukan sembarang film. Beberapa adegan mengerikan dan sadis ditampilkan dalam pembuatannya. Bukan hanya di layar kaca, kisah di baliknya teramat seram. Berbagai insiden tragis terjadi pada kru dan pemainnya, baik sebelum pembuatan film, proses syuting, maupun setelah film dirilis. Aktor Julian Beck menderita kanker perut beberapa bulan sebelum menerima peran sebagai pendeta Kane. Anak perempuan bernama Heather O'Rourke yang memerankan Carol Ann meninggal karena infeksi saat syuting Poltergeist. Aktor Hank McGowan meninggal dunia karena komplikasi flu. Kemudian disusul oleh aktor Lee J. Cobb yang juga meninggal 3 tahun setelah film dirilis. Selain itu ada banyak kecelakaan yang terjadi di tempat syuting. Konon, semua kemalangan itu adalah kutukan dari film horor ini. Banyak yang mengatakan, makhluk halus ikut bergabung dalam pembuatan film ini. 3. Dinilai terlalu mengerikan, film ini sampai-sampai di Finlandia dilarang beredar videonya. Bahkan di Inggris, video aslinya dilarang beredar dan banyak bagian yang dipotong. Sehingga film Poltergeist yang diedarkan di Inggris adalah versi editan. Menjadi salah satu film terkutuk yang membunuh para kru dan aktor yang terlibat. Dibuat dalam bentuk trilogi sejak tahun 1982 hingga 1988, menunjukkan Poltergeist merupakan sebuah karya sastra bombastis yang didasari peristiwa nyata kemudian diangkat sebagai sebuah film horor. Oleh karenanya dari beberapa peristiwa yang melatar belakangi cerita film The Exorcist ini dan beberapa peristiwa yang terjadi setelah penayangannya, maka tidak heran jika film ini dinobatkan sebagai film horor terbaik sepanjang masa. Yaps, itu tadi adalah sebuah kisah seram di balik pembuatan film Hollywood yang dinilai sebagai film horor terbaik sepanjang masa dengan judul The Exorcist. Apakah kalian percaya kalau film ini benar-benar sebuah film terkutuk? Please komen di bawah. Mungkin sekian dulu untuk video hari ini. See you next time. Daa.